Kak, kakak, kita dengarkan pengarahan langsung dari Ibu Kepala Biro Administrasi Bangda. Nah, itu akan kami share di grup Kepala SKPD. Di situ ada Pak Gub juga, ada Pak Wagub. Sehingga ada perhatian dari pimpinan-pimpinannya untuk ngoyak segera rampung di akhir Desember. Kenapa kami melakukan sosialisasi sekarang ini, meskipun progres dalam penetapan APBD-nya itu saat ini ya mungkin biar tahu semuanya masih sudah turun, evaluasi Mendagrinya sudah dapat di Banggar kemarin, dan saat ini posisinya adalah masih nunggu nomor register dari Kemendagri. Jadi kita tunggu beberapa hari perda. Ada beberapa hari, ya mudah-mudahan nggak sampai berhari-hari sih, Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kita sejak sekarang mulai menyiapkan RKO, nyusun RKO, Bapak Ibu, supaya nanti pada saat kami sudah mengabani untuk mulai input, panjenengan sudah siap dengan kertas kerjanya RKO. Jadi sudah punya kertas kerjanya, tinggal input saja gitu. Jadi nggak mepet-mepet banget lah. Kita masih punya waktu sambil nunggu nomor register dari Kemendagri turun untuk APBD 2022, Bapak Ibu. Nah, kemudian kaitan dengan RKO ini, Bapak Ibu, pembelajaran yang penting dari kemarin itu adalah, kita sepakati dulu aja deh, kita sepakati dulu bahwa RKO itu kan semuanya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, baik dalam aspek pencairan anggaran maupun dalam capaian fisiknya, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting, satu dipegang, panjenengan benar-benar merencanakan atau menyusun RKO, itu karena nanti anakan atau menyusun RKO, itu karena nanti akan menjadi pedoman dalam penerbitan surat pencairan dana ya, SPD ya. Sekarang nggak pakai. Oke. Kalau kemarin itu panjenengan ini di triwulan itu menjadi dasar. Tadi BPKD mungkin sudah bisa klarifikasi apakah target keuangan dalam RKO ini menjadi digunakan data oleh panjenengan sebagai penerbitan SPD. Nanti biar clear dengan teman-teman SKPD, jangan sampai sudah input tanpa pertimbangan yang matang, kemudian data itu yang digunakan diambil oleh BPKAD untuk menyediakan dana setiap bulan maupun setiap bulan. Nah, ini yang harus clear dengan BPKAD. BPKAD hadir ya? Hadir ya, oke. Nanti mohon BPKAD memberikan kejelasan bagaimana dasar penerbitan SPD, apakah mengambil data di RKO, karena tahun kemarin tanpa koordinasi dengan kita juga nggak ngerti kalau itu akan diambil sebagai SPD. Tahu-tahu teman-teman BPKAD menggunakan data itu sebagai penerbitan SPD. Nah, ini yang harus clear dengan teman. Supaya SKPD tahu semua. Oh, ini akan digunakan dasar. Jadi teman-teman harus mengutarakan dengan cermat nanti. Konstruksinya ke situ. Kemudian yang kedua, itu panjenengan harus menjabarkan sampai menjadi SSK. Sampai menjadi SSK, sub kegiatan. Nah, ini yang kemudian harus dihitung target fisik dan keuangannya. Beberapa SKPD memang sudah mengundang atau konsultasi dengan teman-teman di Bangda bagaimana menyusun target fisik dan keuangannya. Tapi intinya Bapak Ibu, bahwa dalam menetapkan target terutama keuangan ya Bapak Ibu, gini, pembelajarannya adalah yang namanya situasi lapangan itu bisa bergerak dinamis. Nah, untuk mengantisipasi dinamika ini Bapak Ibu, panjenengan selain pertimbangan teknis, misalnya kemarin di Kanlut itu ada penanaman mangrove. Mangrove itu mau digunakan kapan, ditanam kapan? Itu yang kemudian mangrove itu yang harus dijabarkan. Oh, mangrove mau saya tanam ada 3 lokasi, 2 lokasi saya tanam di
triwulan 1 atau di bulan-bulan Maret April, yang satu lokasi saya selesaikan di bulan Desember, musim hujan Desember. Nah, seandainya kemudian panjenengan mangrove ini perlu lelang atau yang lain perlu lelang, silakan hitung maju 30 hari. Nah, jadi kita harus benar-benar cermat Bapak Ibu input di dalam RKU-nya supaya tidak terjadi deviasi. Nah, kemudian yang dicantumkan ditulis di RKU dalam hal keuangan itu adalah cairnya duit Bapak Ibu, terbitnya SP2D. Jadi kalau nanam mangrove mau diselesaikan bulan Maret, berarti panjenengan asumsikan cairnya di bulan April, itu April. Berarti duitnya jangan ditaruh cair di bulan Maret, tapi mundur sedikit di bulan April. Nah, bukan berarti kemudian pesimis, tapi artinya mengantisipasi dinamika-dinamika di depan. Terjadi kalau apalagi kalau lelang, ada gagal lelang dan seterusnya. Jadi dimundurin 1 bulan di belakangnya. Itu kira-kira strateginya seperti itu, Bapak Ibu. Manakala panjenengan menyusun target-target keuangan. Nah, sekarang target fisik, bagaimana target fisik? Target fisik tentunya tidak harus sama dengan realisasi keuangan. Jadi ada beberapa yang ini juga saya kira rumusnya, apakah ada rumus matematikanya, itu pakai professional judgment Bapak Ibu. Jadi pada saat mangrove ini ditanam bulan Maret, cairnya di bulan April, kemudian fisiknya panjenengan bisa menyelesaikan mengatakan 100% di bulan Maret, tapi keuangannya baru 100% ya di bulan April, nggak apa-apa, gitu Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu, pertimbangan-pertimbangan contoh yang harus dicermati sesuai dengan karakteristik pekerjaan panjenengan semua Bapak Ibu. Jadi kalau persoalan deviasi sebenarnya itu bisa dieliminir kalau semuanya dihitung dengan cermat. Seandainya dalam sudah kadang dilebokke ada satu agenda yang meleset sehingga menyebabkan deviasi. Secara kumulatif PPTK ataupun KPA itu bisa memajukan kegiatan yang lain untuk menutup yang ini belum bisa dilaksanakan. Jadi itu memang kita harus punya seni mengelola anggaran ini supaya tidak terjadi deviasi negatif. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang ini namanya perencanaan ya Bapak Ibu ya. Perencanaan kan bisa meleset ya, gitu ya. Nah, bagaimana supaya kalau ada yang meleset ini dari jadwal waktu yang sudah ada, tarik dari yang di belakang yang memang bisa dilakukan ke depan, tarik ke depan sehingga ditutup. Yang meleset ini ditutup. Nah, sehingga secara kumulatif dinas, kalau dievaluasi di kakor triwulan, itu nanti tidak akan ada deviasi negatif. Karena secara kumulatif saling menutup antar subkegiatan, antar SSK dan seterusnya. Nah, ini seninya seperti ini Bapak Ibu. Memanage supaya capaiannya tidak deviasi negatif. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mungkin yang penting diperhatikan Bapak Ibu. Lanjut Mas. Yang penting diperhatikan, ini saya mohon ini benar-benar dipegang Bapak Ibu. Jadi yang wajib diinput di dalam RKU itu adalah target fisik, target keuangan, sumber anggaran, dan jenis IKU daerah. Ini yang harus diisi. Kemudian untuk SSK hibah bansos, ini ada 17 SKPD kalau nggak salah yang punya ya, itu mohon naruhnya di RKU, jangan ditaruh di akhir-akhir tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti pada 2022 DPRD itu sudah mengagendakan rakor evaluasi untuk setiap triwulan, hampir sama dengan programnya Pak Gub kira-kira gitu. Ini hanya bisa nanti pada saat Pak Gub juga triwulan, DPRD triwulan nanti apakah akan dibarengkan atau bagaimana itu nanti kita nunggu dinamika. Tapi panjenengan sekarang ini sudah harus menyusun perencanaan pencairan hibah bansos
itu upayakan setiap triwulan ada yang cair, Bapak Ibu. Upayakan setiap triwulan ada yang cair. Apalagi sekarang SK-nya kepala dinas, tidak SK gubernur untuk BNPA penerima. Jadi keputusannya lebih cepat. Nah, soal kemudian masih terjadi ketidakcocokan BNPA dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh panjenengan, itu PR memang untuk digeser nanti di perubahan. Nggak bisa serta-merta kemudian diganti semaunya sendiri, tetap harus mengikuti mekanisme anggaran. Jadi digeser di perubahan, tapi setidaknya pembelajarannya adalah, kita sudah mulai Bapak Ibu, bagaimana menyusun BNPA itu di awal-awal pada saat input e-planning, terutama Bapak yang awal, itu sudah paling tidak sudah ada verifikasi awal atau info awal ke SKPD, sehingga sebelum menjadi APBD, ini ke depan akan kita giring ke proses itu sudah jenengan SKPD sudah nyambung, sudah dapat data BNPA, sehingga nyicil di bulan-bulan Desember, syukur bisa November, itu kemudian sudah bisa melakukan mulai verifikasi, sehingga pada saat ada ketidakcocokan itu benar-benar sudah masih bisa berproses di dalam update datanya. Mudah-mudahan masih bisa. Anggapan nggak berbeda, jadi berbeda pencong RKPD sudah bisa, nggak bisa dan sebagainya. Ada kalau BNPA. Nah, terus kemudian ini Bapak Ibu, jadi SSK hibah bansos, saya tekankan sekali lagi, jangan ditaruh pencairannya di akhir tahun. Upayakan setiap triwulan ada yang cair, sehingga nanti pada saat rakor dengan DPRD, panjenengan tidak akan diprotes. Setidaknya panjenengan ada progres. Rakyat misalnya dari 80 penerima misalnya BNPA, triwulan 1 dicairkan mungkin baru 20, kemudian triwulan 2 mungkin 50, atau kumulatif jadi 50, jadi tambah 30, dan seterusnya. Tapi lebih baik dipotong di awal itu lebih agak banyak. Maksudnya apa? Supaya ketahuan bahwa yang tidak pas BNPA-nya, tidak masuk kriteria, itu bisa dibawa kepada perubahan. Gitu Bapak Ibu. Tapi potong pencairannya jangan digiring di belakang semua. Harus ada pertriwulan ada yang cair. Jadi SK Kepala Dinas nanti bisa dilakukan bertahap. Tidak nunggu rampung semuanya verifikasi. 20 dapat verifikasi, 20 lolos, langsung SK-kan, proses cair. Gitu aja. 20 diverifikasi, lolos 10, ya lulus 10, SK-kan dulu. Gitu. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Melakukan. Sehingga pada saat nanti triwulan, panjenengan sudah bisa melaporkan kepada DPRD. Sekaligus yang cocok maupun yang sudah cair maupun yang tidak cocok dengan kriteria. Ini kaitan dengan DPRD Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian yang SSK terdapat agenda pengadaan barang jasa, panjenengan sudah tahu prosesnya, aturannya APBD bagaimana, masuk silalap baja dan seterusnya, sampai review pokja dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah ini panjenengan harus berhitung tenanan. Kasus DAK kemarin memang banyak hambatan di awal, tapi kita sudah berusaha di awal ini. Hambatan-hambatan itu koordinasi dengan kementerian terutama. Kemarin yang menjadi penghambat awal itu adalah terbitnya SE Mendagri kaitan dengan penyesuaian nomenklatur DAK ke dalam SIPD. Ini yang karena ada tambahan-tambahan DAK jenis-jenis yang subbidang yang baru, maka ini harus ada SE Mendagri. Tapi kita berusaha komunikasi Pak, karena kita ada sekretariat sekbernya DAK itu di Bangga sekretarisnya. Jadi ini Pak Kaspuris F saya dorong untuk selalu tanya SE Mendagrinya sudah keluar belum yang kaitan dengan penyesuaian nomenklatur DAK. Karena kemarin itu keterlambatannya sangat signifikan sehingga kekacauan dalam penyelesaian PBJ-nya untuk DAK-nya distrik kemarin itu. Ini kita backup Pak, di sisi awal
Itu tanggung jawab TAPD dan sektor kaitan dengan DAK untuk menyelesaikan semua regulasi-regulasi yang diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan 2022, termasuk juga bansos. Di bansos ada pergub baru sekarang Bapak Ibu, lebih sederhana dan juknis harus disusun oleh setiap dinas yang mempunyai anggaran hibah dan bansos. Kami Pemda juga akan kawal, rencana ini besok kami undang teman-teman di SKPD yang punya hibah bansos, sejauh mana kesiapan panjenengan menyusun juknis. Jangan sampai juknisnya itu belum terbit sampai di awal Januari. Saya benar-benar ini kawal semua regulasi, terutama yang jadi kewenangan daerah itu kelar. Yang kaitan dengan kewenangan di pusat, kita koordinasikan. Pak Kapolri saya minta itu tanya terus ke Pak Budi Hartoyo, Pak. Apakah izin belajar ada apa belum itu? Yang kaitan karena ada yang bidang yang baru. Nah, sehingga semuanya mudah-mudahan di awal itu sudah tidak ada kendala, Bapak Ibu. Termasuk yang kaitan dengan pengadaan PBJ. PBJ itu yang kemarin problemnya katanya di RK ditulis harus pakai e-purchasing atau pakai apa, sudah diarahkan pengadaannya. Nah, ini kami cek kemarin untuk 2022 di RK tidak ada yang mengunci sekarang ini. Kami cek tidak ada yang mengunci. Jadi semua regulasi sudah benar-benar kita pastikan tidak akan ada kesulitan, Bapak Ibu, panjenengan. Karena untuk DAK tidak dikunci di RK, hanya ditulis penyedia. Kita seperti itu ya. Yeah. Jadi panjenengan mau lelang, mau pakai e-purchasing, itu monggo-monggo saja gitu keputusannya. Nah, kalau kemarin kan, ini kami harus e-purchasing, kami nunggu tayang e-katalog, tapi nggak tayang-tayang, gitu, katanya gitu. Sekarang sudah nggak ada di hambatan PBJ itu nggak ada. Nah, tinggal panjenengan para pelaksana dan KPA ulet apa enggak, ini kaitan dengan PBJ, Bapak Ibu. Jadi semua regulasi itu sudah kita upayakan clear di awal tahun, terutama yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini sekaligus ngomong juknis, hibah, dan bansos. Tapi forumnya akan kami adakan sendiri besok. Kami undang supaya lebih detail kaitan dengan juknis, hibah, dan bansos. Kemudian RKO yang panjenengan sudah susun itu panjenengan sampaikan jawaban pencermatan bersama Pemda untuk menjadi acuan pengendalian. Artinya gini, Bapak Ibu, mana kalau ada kebingungan, ini ada waktu saya di awal jamatur, kami nunggu terbitnya norek Kemendagri. Kalau ada kebingungan naruh atau sudah menurut panjenengan sudah begini, coba kita panjenengan boleh ke Pemda, terutama ke Pak grupnya Pak Endi, Pak Kasuri, Pak Bambang, Pak Ariwahyu, CS itu, untuk minta pertimbangan apakah RKO yang disusun itu sudah pas atau belum, gitu. Ini masih ada waktu, Bapak Ibu. Monggo, kita buka seluas-luasnya teman-teman untuk mengasistensi atas kertas kerja yang disusun panjenengan. Itu, Bapak Ibu. Jadi itu mungkin beberapa poin-poin kebijakan yang kami arahkan secara teknis. Nanti Mas Reza dari Kominfo akan menjelaskan bagaimana input ERKO dan kaitan dengan cara perhitungan yang format bagaimana, itu memang harus duduk bareng, Bapak Ibu. Karena kalau ditanya rumusnya bagaimana, kami juga nggak bisa jawab. Pernah kami memberikan ngawang-ngawang sendiri di Scanlut, ada proses namanya sertifikasi produk pengolahan ikan kalau nggak salah. Bayangan kita itu adalah kita memfasilitasi sampai munculnya sertifikat. Kita buat kayak semacam break bulan per bulan dengan wawasan yang kita punya ya, Bapak Ibu. Tapi begitu kemudian kita komunikasi dengan dinasnya, loh ternyata beda, Bapak Ibu. Yang dimaksud sertifikasi di sini adalah melayani pengajuan itu, kemudian memberikan rekod, dan akhirnya yang memberikan sertifikat bukan dinasnya, tapi si LS-nya, lembaga sertifikasi lembaga sertifikasinya itu yang memberikan sertifikat. Nah, ini kan hal yang berbeda yang kami tidak tahu secara teknis. Makanya panjenengan yang paling paham, tapi kalau panjenengan masih ragu-ragu, kami buka pintu untuk
rembukan bareng dengan teman-teman di Bangda, di pengampunya Pak Ari itu Pemsosbud, kemudian Pak Kasburi di infrastruktur, kemudian Pak Bambang itu di ekonomi, atau Ibu lingkup ekonomi. Monggo kita buka pintu untuk saling berkomunikasi dan koordinasi kaitan dengan kertas kerja RKU yang sudah disusun. Kalau ada yang ragu-ragu, mungkin itu SK-nya terbit, minggu noreknya keluar. 1 hari atau 2 hari, 3 hari dibuka. Saya kira kalau panjenengan itu sudah siap dengan kertas kerja, sudah nggak kejandapan, tinggal input saja gitu. Tinggal input. Mudah-mudahan waktunya bisa panjang untuk menyelesaikan input RKU-nya. Targetnya kami adalah akhir Desember itu sudah 100% inputnya. Nanti teman-teman bagian A di Bangda, saya minta pengampunya untuk mengawal sering delok. Yang belum 100% mana ditelepon, kok jenengan belum. Dan kami akan report di grup kepala SKPD nanti, input RKO yang sudah 100% sampai dengan tanggal ini. Nah, kami akan share. Nanti Pak Ari tak suruh bikin daftarnya. Misalnya Bapenda baru 80% sampai tanggal 20 Desember misalnya. Sudah dibuka tanggal 17 Desember misalnya ya. 20 Desember baru 30%. Nggak apa-apa. Terus kemudian tanggal 25 Desember nanti misalnya seluruh SKPD dibuat list. Mana yang jaga. Nah, itu akan kami share di grup kepala SKPD. Di situ ada Pak Gub juga, ada Pak Wagub. Sehingga ada perhatian dari pimpinan-pimpinannya untuk ngoyak segera rampung di akhir Desember. Itu rencana kami Bapak Ibu. Matur nuwun atas partisipasi dan pertanyaannya. Selamat bekerja. Semoga 2022 semua lancar pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.